Semangat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita. Kalau minggu lalu kita sudah sampai pada koperasi yang biasa. Jenis-jenisnya ada koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi jasa, koperasi serba ada, dan sebagainya. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jadi kalau anggotanya butuh misalnya jasa angkutan, maka yang dibentuk dalam koperasi itu adalah koperasi jasa angkutan. Contoh angkutan serbaguna, begitu ya contohnya. Nah, kalau pada saat ini kita masuk pada koperasi sekolah. Koperasi sekolah berarti didirikan di sekolah. Ini biasanya dari SD, SMP, SMA atau SMK sederajat. Bagi sekolah-sekolah yang memang punya kesempatan untuk membuka koperasi itu. Nah, kita mulai. Koperasi sekolah itu berarti koperasi yang didirikan di sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa koperasi dan kerjasama untuk siswa-siswi yang di kemudian hari menjadi harapan dalam membangun bangsa Indonesia. Jadi intinya adalah menumbuhkan jiwa koperasi dan kerjasama. Inti dari koperasi sekolah itu. Koperasi sekolah adalah koperasi yang di dalam keanggotaannya murid sekolah tersebut, baik dia sekolah negeri ataupun swasta. Fungsi koperasi sekolah adalah sebagai wadah dalam mendidik kesadaran berkoperasi. Mendidik kesadaran berkoperasi di kalangan anggota atau siswa koperasi sekolah tersebut. Koperasi sekolah mengajarkan siswa dalam mengembangkan sifat dalam kewirausahaan kepada siswa dengan tidak perlu menunggu lepas dari sekolah dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa. Jadi maksudnya di sini selama dia masih sekolah pun koperasi sekolah itu sudah mendidik untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Kenapa? Karena dalam koperasi sekolah itu misalnya kantinnya yang menjual makanan, misalnya kantin sekolah, kantin koperasi. Kalau boleh diusahakan makanan yang dijual di koperasi sekolah itu adalah buatan siswa sendiri. Jadi yang membuat siswa, untungnya untuk siswa sebagian dan untuk koperasi, kemudian yang membeli juga siswa. Nah, itu maksudnya mengembangkan jiwa atau sifat wirausaha. Manfaat koperasi sekolah sudah pasti sangat dirasakan para siswa dengan adanya koperasi sekolah itu di sekolah itu. Contoh, menyediakan kebutuhan sekolahnya mulai dari pakaian, buku, pena, sampai ke alat-alat laboratorium. Bila penting sampai tukang pangkas disediakan di koperasi sekolah. Jadi ini kan untuk membantu para siswa dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut SK nomor 638 SKPTS garing Mendikbud garing 1974 mengatakan bahwa koperasi sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, yaitu pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan setara dengan itu. Jadi itu ya, itulah dasarnya, maka sekolah-sekolah mendirikan koperasi bagi yang mau. Manfaat koperasi sekolah, pertama, menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah. Makanya di kurikulum itu seperti yang saat ini yang sedang kita pelajari, dari SMP itu sudah dimasukkan kurikulum koperasi sekolah. Jadi dari SMP itu sudah dididik mulai untuk berkooperasi. Jadi kalau dari SMP sudah diberikan materi koperasi itu kepada para siswa sampai SMA dan sederajat dengan itu, maka kemungkinan besar program pemerintah untuk menumbuhkan kooperasi setelah tamat itu di masyarakat akan lebih cepat tercapai. Itu maksudnya nomor satu. Yang kedua, menumbuhkan kooperasi sekolah dan kesadaran berkooperasi di kalangan siswa. Karena memang intinya kooperasi ini adalah saling tolong-menolong. Co-operation. Co bersama, operation bekerja. Berarti bekerja bersama. Jadi mereka melakukan bersama-sama, mengolah bersama, dan manfaatnya untuk bersama. Yang ketiga, membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa berkooperasi. Tanggung jawab, misalnya, kalau ada kantin di koperasi itu, yang menjaga bukan guru,
bukan pegawai sekolah. Tapi siapa? Siswa itu sendiri. Bagaimana caranya? Mereka dibuat berjadwal, giliran begitu. Dan koperasi kantin sekolah itu hanya dibuka pada saat reses. Jadi bagaimana mereka mengelola jualannya dengan uangnya itu? Ya mereka harus penuh tanggung jawab. Berapa yang dijual dicatat, duitnya berapa dicatat. Nah itu membina rasa tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan program, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi agar berguna kelak di masyarakat. Nah kalau dia memang sudah ditanamkan jiwa koperasi dari SMP, SMA, maka ini akan lebih gampang mengembangkan keterampilannya berkoperasi setelah tamat dari SMA. Misalnya dia terjun ke masyarakat, nggak bisa kuliah. Nah, dengan sendirinya dia sudah ada modal dasarnya untuk membentuk koperasi di luar. Itu dia maksudnya meningkatkan pengetahuan. Yang kelima, membantu kebutuhan siswa dan mengembangkan dan kesejahteraan siswa di dalam dan di luar sekolah. Jadi seperti yang tadi saya katakan, menyediakan kebutuhan sekolah. Semampu koperasi itu menyediakan kebutuhan sekolah, yang dibutuhkan oleh siswa itu mulai dari atas sampai ke bawah, bahkan saya katakan tadi sampai ke tukang pangkas, kalau boleh disediakan koperasi. Jadi anak-anak tidak perlu pergi jauh mencari tukang pangkas dengan harga yang lumayan mahal. Jadi kalau di koperasi kita terus sewa orang yang sudah ahli, atau mungkin juga siswa sendiri yang sudah ahli memangkas karena dia sudah les dari luar. Nah itu juga menjadi pendapatan dia sekaligus pendapatan koperasi. Nah itu dia. Koperasi sekolah tidak berbentuk badan hukum. Karena apa? Karena siswa anggotanya adalah siswa. Nah siswa itu kan boleh dikatakan belum berumur 17 tahun ke atas. Katakanlah sudah ada yang berumur 17 tahun ke atas. Tapi biasanya kalau masih siswa itu belum bisa menuntut dan tidak bisa dituntut. Makanya tidak berbentuk badan hukum. Jadi kalau koperasinya sudah berbentuk badan hukum, ber-BH gitu maksudnya, BH badan hukum biar nggak capek, maka itu berarti koperasi itu sudah bisa menuntut dan bisa dituntut. Kalau ada sesuatu tentang koperasi itu dirugikan oleh pihak lain, koperasi itu sudah bisa menuntut ke pihak berwajib. Itu maksudnya di sini. Koperasi ini merupakan bentuk khusus untuk kepentingan pendidikan. Artinya, pengelolaan koperasi sekolah selalu dikaitkan dengan kepentingan pendidikan. Jadi berbeda dengan koperasi-koperasi di luar, karena apa? Koperasi di luar mementingkan kesejahteraan anggota. Jadi koperasi sekolah ini yang dipentingkan adalah tentang pendidikannya. Prinsip-prinsip pengorganisasian dan pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip koperasi pada umumnya, sebagaimana dituntut oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dimaksudkan agar para siswa mendapat pengalaman praktek dalam menerapkan prinsip-prinsip berkooperasi. Jadi siswa ada pengalaman berkooperasinya, walaupun misalnya awalnya dari teori, kemudian nanti setelah mereka di kelas 3 dilibatkan langsung dalam koperasi ini. Keanggotaan, kepengurusan, penyelenggaraan anggota, lapangan usaha yang ditangani, permodalan, dan lain-lain menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku dalam koperasi yang biasa. Jadi artinya sama semua peraturannya. Hanya untuk kepentingan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan, guru-guru dapat dilibatkan dalam kepengurusan dan anggota pengawas. Guru-guru dapat dilibatkan dalam kepengurusan dan anggota pengawas. Itu pun hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Diharapkan dalam jangka waktu 3 bulan ini, guru sebagai pengurus dan pengawas itu sudah bisa memberikan pendidikan atau pelatihan kepada siswa yang akan menjadi pengurus dan pengawas itu. Jadi tidak selamanya pengurus dan pengawas itu guru, tidak. Sementara waktu setelah siswa bisa dilepas, maka guru juga akan melepaskan tugasnya dari kepengurusan dan kepengawasan. Di samping itu, dapat juga diangkat penasehat yang berasal dari guru, kepala sekolah, pejabat dari dinas koperasi dan pembinaan pengusaha kecil setempat, atau dari komite sekolah. Nah, kalau ini boleh. Kalau ini boleh ya. Penasehatnya dari guru, dari kepala sekolah, pejabat dinkes, pembinaan pengusaha kecil setempat, atau dari komite sekolah. Nah, para siswa akan mendapat banyak pengalaman dalam praktek sekolah berkooperasi. Antara lain, pertama, mendirikan koperasi.
Jadi nanti setelah tamat dari SMA, dia sudah bisa mendirikan koperasi walaupun koperasinya di awalnya masih kecil-kecilan atau sederhana. Yang kedua, menyelenggarakan rapat anggota koperasi seperti yang sudah diterapkan dalam koperasi sekolah. Yang ketiga, membuat rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Jadi mereka sudah bisa membuat RAPBK, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Yang keempat, mempraktikkan pembukuan dan pengadministrasian kegiatan usaha koperasi secara cermat dan teliti. Jadi praktek pembukuannya, administrasinya, mereka yang awalnya diajari oleh guru, nanti lama-lama mereka sudah paham. Yang kelima, mempraktikkan kerjasama dalam usaha koperasi. Bagaimanapun dalam koperasi itu dituntut adanya kerjasama supaya tercapai tujuan dari koperasi itu. Yang keenam, mengawasi kegiatan usaha koperasi. Apa yang sudah dilaksanakan itu juga harus diawasi. Yang tadi Mami katakan awalnya pengawas itu harus dari guru. Tapi setelah mereka paham, guru boleh melepaskan diri. Para pembina dan pembimbing koperasi sekolah harus berusaha agar pengalaman-pengalamannya secara maksimal. Hal itu dapat tercapai apabila pengelolaan koperasi sekolah sejauh mungkin mendekati prinsip-prinsip pengorganisasian dan pengelolaan koperasi sesuai dengan tuntutan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi tidak boleh lewat dari garis-garis peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku. Dengan demikian, koperasi sekolah akan benar-benar dapat berfungsi sebagai wahana tempat pendidikan praktek berkoperasi bagi para siswa. Jadi benar-benar dipraktekkan seperti apa yang dalam teori itu. Supaya kelak ada modal siswa setelah tamat nanti untuk membuka koperasi sendiri. Pengelolaan koperasi sekolah. Unsur yang terlibat dalam pengelolaan koperasi sekolah seperti pada koperasi biasa juga rapat anggota, pengurus, pengawas yang semuanya harus saling bersinergi, saling bekerja sama. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota ini pengulangannya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Beberapa keputusan yang diputuskan dalam rapat anggota, pertama, ini juga mengulangi ya, anggaran dasar, pemilihan pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, rencana kerja dan rencana anggaran rumah tangga, serta pengesahan laporan keuangan koperasi, pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengurus, dan pembagian sisa hasil usaha. Itulah yang ditetapkan melalui rapat anggota. Sama ini dengan rapat anggota koperasi yang biasa. Hak yang dimiliki anggota. Pertama, rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus serta pengawas koperasi. Jadi apa yang dilaporkan oleh pengurus dan pengawas, seandainya kurang jelas, rapat anggota berhak meminta itu. Yang kedua, rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali setahun. Ya, seperti dalam koperasi biasa. Kecuali ada hal yang insidentil, maka boleh dilakukan rapat anggota luar biasa. Yang ketiga, rapat anggota luar biasa dapat dilakukan apabila keadaan mengharuskan ya, adanya keputusan yang mendesak dan wewenangnya di tangan anggota. Contoh, misalnya ada salah satu pengurus yang sakit sudah selama 6 bulan. Artinya dia tidak bisa melaksanakan tugas sebagai pengurus. Nah, hal ini nggak mungkin dibiarkan. Nah, dilakukanlah rapat anggota luar biasa untuk menggantikan sementara waktu pengurus yang sedang sakit tadi. Begitu maksudnya rapat anggota luar biasa. Jadi memang kebutuhan itu sangat mendesak. 4. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau juga pengurus dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Jadi bukan hanya anggota yang boleh meminta diadakan rapat anggota luar biasa, tapi pengurus juga. Oke, nah anakku, itulah pada kesempatan ini yang mau kita bahas. Nah, sebelum kita tutup, di sini ada 3 tugas. Tuliskan pengertian koperasi sekolah menurut SK nomor 638 garing SKPTS garing Men garing 1974 yang tadi ya. Yang kedua, tuliskan manfaat pada koperasi sekolah, manfaat yang diterima siswa dalam koperasi sekolah. Yang ketiga, tuliskan pengalaman yang diperoleh siswa dalam praktek berkooperasi di sekolah. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaanmu nanti boleh sampaikan lewat WA group. Walaupun sebenarnya sampai saat ini pertanyaan itu nggak pernah ada. Karena sudah mengerti sekali atau memang sama sekali nggak mengerti, Mami juga bingung. Nah, seperti biasanya,
materi dan tugasnya yang 3 ini dikerjakan, dikirim sekaligus satu PDF aja. Nggak usah dibuat satu PDF materi, satu PDF tugasnya, nggak usah. Satu PDF aja materi dengan tugas, oke? Didengar ya, satu materi, satu PDF materi dengan tugas, dikirim di CR. Oke nakku, tetap semangat, ingat untuk memutus rantai COVID-19, kita tetap di rumah, hindari kerumunan dan ingat protokol kesehatan. Salam sehat.